Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Ahok BUMN supaya dibubarkan sebelum Jokowi tugasnya selesai. Jadi saya lihat, karena waktu Ahok melakukan pemeriksaan di Pertamina, banyak ditemukan masalah-masalah. Antara lain adanya yang sudah tidak pegawai lagi tetap dapat gajian, ada staf yang sudah turun jabatannya tetap penghasilannya sama, dan lain sebagainya, yang sifatnya merugikan keuangan negara. Sampai karena Ahok ini marah-marah, sampai Ahok menyatakan supaya BUMN ini dibubarkan saja sebelum Presiden Joko Widodo selesai tugasnya. Jadi kalau sudah nanti tidak ada lagi yang diributkan oleh masyarakat. Kalau BUMN ini dibubarkan, tidak ada lagi yang akan diributkan masyarakat, terutama masalah sumber uang untuk dikorupsi. Jadi kata Ahok supaya dibubarkan sebelum Jokowi tugasnya selesai. Ternyata mendapat reaksi keras, terutama katanya dari pihak kadrun-kadrun. Apakah kadrun itu saya kurang jelas ya. Yang jelas kadrun ini katanya semua merasa sok pintar, sok tahu, dan semuanya segalanya dia paling pintar, sok Pancasilais, sok agamis, dan lain sebagainya. Dan dia membawa dari Timur Tengah katanya. Jadi kadrun ini kan dari gurun pasir. Ya tentu dia dari negara-negara Arab lah ya, dibawa budaya itu ke Indonesia yang ingin menduduki jabatan di Indonesia ini. Jadi misalnya mereka sangat ribut katanya, terutama kemungkinan karena mereka mungkin memikirkannya kalau Joko Widodo ini nanti sudah turun dari jabatannya atau pada periode tahun 2024 akan ada nanti perebutan daripada kekuasaan presiden. Ya sah-sah saja itu. Dan nanti kalau nanti Presiden Joko Widodo ini, di antara mereka pasti ada yang terpilih. Siapa yang calon presiden nanti, mungkin ada yang terpilih. Baik dia sebagai presiden, menteri, maupun diri utama, komisaris utama, dan sebagainya. Dan biasanya kalau partai politik membawa calon presidennya, kalau nanti calon presidennya yang diusung itu menang, biasanya para partai politik itu akan mengusulkan kader-kader partai politiknya, baik sebagai menteri, baik sebagai komisaris utama, baik sebagai komisaris utama maupun sebagai direksi untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Tentu presiden akan menandatanganinya. Dan setelah mereka memegang jabatan di pemerintahan tersebut, mereka melakukan korupsi atas uang negara atau atas uang negara atau perusahaan negara, dan nanti hasilnya itu dibagi-bagi. Adalah sebagian itu diberikan ke partai politik yang mengusungnya dan lain sebagainya. Inilah saya lihat, sehingga banyak kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirinya nanti bisa menduduki jabatan baik sebagai presiden maupun sebagai menteri maupun sebagai komisaris utama, direktur, untuk dapat kalau nanti mereka sudah terpilih, mereka akan memegang jabatan di pemerintahan. Sehingga ada uang negara nanti, uang perusahaan negara yang mereka bisa manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan daripada partai politik itu sendiri. Karena memang mekanisme daripada partai politik itu demikian. Jadi ada imbalan jasa ya, semacam imbalan jasa. Jadi karena mereka sudah mengusung presiden dan sampai menduduki jabatan, setelah itu giliran partai politik mengusulkan kader-kader partai politiknya itu untuk menduduki jabatan strategis. Antara lain menduduki jabatan menteri, direksi, komisaris utama di perusahaan negara. Dengan demikian nanti setelah mereka menduduki jabatan tersebut, mereka bisa mengkorupsi uang negara tersebut atau uang perusahaan negara tersebut untuk dibagi-bagi ke partai-partai politiknya. Tetapi kalau sudah dibubarkan, di samping kadernya tidak hanya paling sebagai menteri yang diusulkan, sedangkan komisaris utama maupun direksi yang jumlahnya hampir 1.800 orang, ya tidak bisa lagi, karena perusahaan negara tidak ada, dan juga tidak ada yang menerima lagi uang negara. Yang relatif hanya sedikit yang bisa dikorupsi. Itu yang saya lihat, sehingga
calon-calon pemimpin nanti yang menggantikan Presiden Joko Widodo ini keberatan kalau perusahaan negara itu dibubarkan, BUMN itu. Karena nanti tidak ada nanti penghasilan mereka kalau memang nanti mereka menduduki jabatan sebagai presiden. Jadi itulah yang saya bilang, dan tidak mungkin dia hanya makan uang pajak, uangnya itu jumlahnya kecil dan tidak memadai. Tetapi dengan adanya perusahaan BUMN ini banyak sekali uang negara di sana, sehingga itu sangat bisa dimakan nanti. Apalagi kita lihat selama ini kan yang duduk di sana itu adalah pejabat-pejabat yang diusulkan oleh partai politik, dan semua hampir tidak ada yang bagus. Sebagian besar perusahaan negatif hancur karena dikorupsi uangnya. Itulah yang saya lihat. Jadi banyak kelompok-kelompok kadrun ini sangat berkeberatan kalau Presiden Joko Widodo ini membubarkan BUMN ini selama dia masih bertugas. Itu harapannya supaya tetap jangan dibubarkan. Sekian dan terima kasih.